Misalkan banjir, apalagi nanti kalau sudah tertutup ruang terbuka, sekarang kan ruang terbuka nih, penyerapan masih bisa, tetapi nanti itu tertutup beton, tertutup bangunan. Nah, air limpasannya itu nanti kemana? Ini Bapak Ibu sekalian yang tahu, itu disampaikan. Dan nanti dokumen AMDAL ini adalah dokumen publik. Siapapun bisa mengakses. Dokumen AMDAL ini bukan hanya disusun terus disimpan. Tidak. Tetapi ini menjadi komitmen dari pelaksana kegiatan, dari kementerian. Tidak hanya berbicara tentang dampak terhadap lingkungan secara fisik. Di sini ada sosialnya, dampak sosialnya dibahas. Nanti ke depannya itu akan seperti apa? Dari tenaga kerjanya juga akan disampaikan di sini. Dan itu menjadi satu komitmen. Artinya apabila suatu saat nanti ini dilaksanakan, kegiatan ini, dan tidak sesuai dengan dokumen yang disusun, itu Bapak Ibu sekalian bisa menagih janji, karena ini komitmen bahwa akan, misalkan akan memakai tenaga kerja dari lingkungan sekitar berapa persen. Nah, itu juga harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya disusun oleh konsultan yang saya yakin sudah berpengalaman, dan ini hanya menjadi arsip, hanya menjadi pajangan. Gitu. Kalau sudah dilaksanakan, konsultan itu sudah, dia itu kontraknya cuma sampai menyusun. Ketika keluar persetujuan lingkungan, itu selesai sudah. Lalu kontrolnya dari kita apa? Ya kita dari isi dari AMDAL ini, yang nantinya itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Dan pembangunan ini harus berpihak kepada masyarakat. Perlu pemrakarsa kegiatan ini dari kementerian hadir di tengah-tengah kita. Orang desa itu tuntutannya itu nggak banyak, Pak. Paling juga tenaga kerja, anak-anaknya pengen bekerja, yang nganggur pengen bekerja. Sekarang mau dibangun rumah susun, setidaknya jangan jadi penonton. Apalagi ini kegiatannya kegiatan pemerintah yang harus berpihak kepada masyarakat. Mungkin itu sedikit dari saya terkait dengan tujuan diadakannya public hearing ini, karena untuk nanti teknisnya itu masih panjang, karena ini baru tahap awal. Mohon maaf Pak ya, apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau Pak Dinas Lingkungan Hidup sudah bicara ini menyedot apa ya, imajinasi. Jadi kalau udah ini apal banget masalah AMDAL, bagaimana menciptakan AMDAL yang bagus. Nah, ini tadi udah disinggung sama sekali. Baik, jadi dari sambutan sudah selesai, maka kita akan menginjak yang berikutnya. Ini adalah paparan. Jadi paparan konsultasi publik dalam rangka penyusunan AMDAL
Ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nina bersama tim dari PT Karsa Buana Lestari. Untuk itu Ibu Nina, enggak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua masih semangat ya. Walaupun udah siang, kita sedikit paparan sedikit aja Pak, karena memang sudah beberapa dipaparkan oleh Pak Egi, sudah juga oleh Pak Muhana selaku DLH. Jadi saya coba untuk memaparkan terkait AMDAL dan dampak-dampaknya, seperti itu Pak. Selanjutnya, ini untuk latar belakang sudah dijelaskan, namun yang perlu diperjelas adalah terkait luas lahan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Egi, 19.000 meter persegi. Kemudian untuk luas seluruh lantai bangunan itu 78.419,84. Di mana berdasarkan Permen 4 tahun 2021 yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Egi, pada lampiran 2 ini kenapa dimasukkan ke dalam kategori AMDAL, meskipun luas daerah perencanaannya lebih dari 50.000, kurang dari 50.000 yaitu 19.000, namun karena luas bangunan itu telah lebih dari 10.000 meter persegi sehingga kegiatannya wajib memiliki AMDAL. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengar UKL ataupun SPPL yang memang tidak ada kewajiban sosialisasi di sana. Nanti kira-kira itu dalam proyek ini, karena ini kan pemerintah punya, ada nggak kesinambungan atau bekerja sama dengan masyarakat di sini untuk membangun istilahnya drainase yang ada di sini kan acak adut, dan lahannya juga karena banyak ada pemukiman lain kira-kira menyempit. Untuk mengurangi banjir itu perlunya adanya turap. Satu, ya kita sebagai masyarakat di sini nantinya butuh turap yang bagus. Nanti di sini tempatnya indah, pengalokasian sungainya nanti bisa dimanfaatkan, airnya jadi jernih, lingkungannya tadi sungai itu sempit jadi agak melebaran dikit. Tolonglah diusulkan untuk pemerintahan di sana pusat, karunya jangan nanti adanya dampak ini malah membuat penderitaan mendalam untuk masyarakat di sini. Hanya itu aja. Tolong dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama-tama kita memang berusaha untuk meminimalkan dampak itu. Jadi kita membangun dengan sistemnya zero runoff ya. Ya. Yang dari air yang dari kita tuh jangan menambah buangan. Ya. Itu yang sedang kita upayakan ya. Nah, dan memang kita sekarang masih tahap kajian ya. Ini mungkin juga akan kita masukkan. Ini kan masukan dari masyarakat ya, seperti apa nanti ini akan kita masukkan dalam kajian. Ya kalau bisa seutuhnya nanti itu dibangun turap sampai ke tempat akhirnya ke Sungai Citarum, agak lebar di Sungai Citarum. Jadi mengurangi beban debit air dan meminimalisir adanya banjir untuk lingkungan kami, Pak. Ya ini pasti kita harus kaji dulu ya. Kita masih dalam tahap kajian gitu. Jadi ini kita perlu masukkan dalam kajian kita gitu. Dan nanti akan ada analisa mengenai yang pasti kan dampak lingkungan kan, kemudian juga kita juga harus melihat nanti dampaknya terhadap biaya seperti apa ya. Nanti masyarakat yang ini jangan sampai harus membayar sewa mahal seperti itu ya. Kita akan terus meminimalkan, tapi di sisi lain juga kita mikirkan lokasi lain, lingkungannya. Itu Pak, apakah ada fasilitas untuk pemakaman Pak? Jadi begini, prinsipnya kan saya sampaikan tadi, kita siap untuk kita akan mematuhi peraturan yang ada di Kabupaten Kerawang ini ya. Nah, jadi seperti apa? Kalau misalnya tadi kan ada beberapa usulan masyarakat ya. Kalau kita kan tadi kalau di tempat di tanah kita tuh biasanya kan sempit ya. Nanti jangan sampai makamnya dibangun di bawah SUTT misalnya kan. Nah, tadi Pak Ade juga ada usulan kan. Kalau bisa di situ aja. Tapi intinya kami akan turut pada pemerintah Kerawang. Kalau misalnya juga di sini di situ ya kita siap. Nanti pokoknya kita akan mematuhi semua. Berapa pemakaian anggarannya Pak untuk pembangunan Rusunawa ini? Sekitar saya lupa angka persisnya ya, cuma kalau nggak salah itu sampai ratusan, mungkin 800 saya lupa angka persisnya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permana apa? Lengkapin aja Pak. Saya Permana Lazuardi, saya Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.
Ya. Dan Bapak ini Egi Pak. Egi apa Pak? Lengkapin aja. Ismail, Pak. Ah, Egi Ismail sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Timur. Pak, untuk Iya. kepala balik sendiri apa yang mau disampaikan Pak terkait dampak itu? Nah, memang analisis dampak ini merupakan dokumen pra-rencana sebetulnya. Jadi dokumen ini seharusnya menjadi guide untuk menyusun begitu detailnya ke depan. Sehingga ya tadi disampaikan Pak, jadi bahwa harus memperhatikan TPU. Nanti dalam perencanaan itu TPU direncanakan harus gimana. Selain itu Pak, untuk mekanisme yang lainnya termasuk tadi TPU ini, termasuk drainase ini mungkin barangkali Sama Pak. Jadi memang yang namanya KPBU ini kan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha ya Pak ya. Jadi nanti kami akan menyiapkan guideline yang akan ditawar oleh badan usaha nanti. Nah, terkait dengan misalkan tadi drainase seperti itu, kami pun juga harus berkoordinasi dengan BPWS Citarum. itu yang diharapkan Pak. Terima kasih banget Pak. Betul Pak. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan Pak Permana bahwa kami akan melaksanakan sesuai dengan aturan DPR. mengenai ini Pak, pembuangan sampah, kira-kira lokasinya di sebelah mana? Nah, kalau ini Udah ada itu digambar itu. ini dalam hal ini kan kami baru tahap AMDAL Pak. Ya, tahap. Nah, untuk perencanaan nanti ke depan insya Allah nanti akan segera ditentukan lokasinya di mana. Itu apakah dibagi bagi ini sampah basah, sampah kering gitu? Bisa jadi Pak, memang seharusnya kita ada pemilahan sampah sebetulnya. Jadi ada sampah Nanti kira-kira itu dalam proyek ini, karena ini kan pemerintah punya, ada nggak kesinambungan atau bekerja sama dengan masyarakat di sini untuk membangun istilahnya drainase yang ada di sini kan acak adut, dan lahannya juga karena banyak ada pemukiman lain kira-kira menyempit. Untuk mengurangi banjir itu perlunya adanya turap. Satu, ya kita sebagai masyarakat di sini nantinya butuh turap yang bagus. Nanti di sini tempatnya indah, pengalokasian sungainya nanti bisa dimanfaatkan, airnya jadi jernih, lingkungannya tadi sungai itu sempit jadi agak melebaran dikit. Tolonglah diusulkan untuk pemerintahan di sana pusat, karunya. Jangan nanti adanya dampak ini malah membuat penderitaan mendalam untuk masyarakat di sini. Hanya itu aja. Tolong dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama-tama kita memang berusaha untuk meminimalkan dampak itu. Jadi kita membangun dengan sistemnya zero runoff ya. Ya. Yang dari air yang dari kita tuh jangan menambah buangan. Iya. Itu yang sedang kita upayakan ya. Nah, dan memang kita sekarang masih tahap kajian ya. Ini mungkin juga akan kita masukkan. Ini kan masukan dari masyarakat ya. Seperti apa nanti ini akan kita masukkan dalam kajian kita. Ya kalau bisa seutuhnya nanti itu dibangun turap sampai ke tempat akhirnya ke Sungai Citarum, agak lebar di Sungai Citarum. Jadi mengurangi beban debit air dan meminimalisir adanya banjir untuk lingkungan kami, Pak. Ya ini pasti kita harus kaji dulu ya. Kita masih dalam tahap kajian gitu. Jadi ini kita perlu masukkan dalam kajian kita gitu ya. Dan nanti akan ada analisa mengenai yang pasti kan dampak lingkungan kan, kemudian juga kita juga harus melihat nanti dampaknya terhadap biaya seperti apa ya. Nanti masyarakat yang ini jangan sampai harus membayar sewa mahal seperti itu ya. Kita akan terus meminimalkan, tapi di sisi lain juga kita mikirkan lokasi lain, lingkungannya. Itu Pak, apakah ada fasilitas untuk pemakaman Pak? Jadi begini, prinsipnya kan saya sampaikan tadi, kita siap untuk kita akan mematuhi peraturan yang ada di Kabupaten Kerawang ini ya. Nah, jadi seperti apa? Kalau misalnya tadi kan ada beberapa usulan masyarakat ya. Kalau kita kan tadi kalau di tempat di tanah kita itu biasanya kan sempit ya. Nanti jangan sampai makamnya dibangun di bawah SUTT misalnya kan. Nah, tadi Pak Kades juga ada usulan kan. Kalau bisa di situ aja. Tapi intinya kami akan turut pada pemerintah Kerawang. Kalau misalnya dibilang di sini di situ ya kita siap. Nanti pokoknya kita akan mematuhi semua. Berapa pemakaian anggarannya Pak untuk pembangunan Rusunawa ini? Sekitar
saya lupa angka persisnya ya. Cuma kalau nggak salah itu sampai ratusan, mungkin 800 atau 900. Saya lupa angka persisnya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permana. Permana apa? Lengkapin aja Pak. Saya Permana Lazuardi. Saya Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi. Dan Bapak ini? Egi Pak. Egi apa Pak? Lengkapin aja. Egi saya sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Timur. Pak, untuk kepala balik sendiri apa yang mau disampaikan Pak terkait dampak ini? Ya, memang analisis dampak ini merupakan dokumen pra-rencana sebetulnya. Jadi dokumen ini seharusnya menjadi guide untuk menyusun uji detailnya ke depan. Sehingga ya tadi disampaikan Pak, jadi bahwa harus memperhatikan TPU. Nanti dalam perencanaan itu TPU direncanakan harus gimana. Ini Pak untuk mekanisme yang lainnya termasuk tadi TPU ini termasuk drainase ini mungkin barangkali sama. Jadi memang yang namanya KPBU ini kan kerjasama antar penyelenggara dan badan usaha ya Pak ya. Jadi nanti kami akan menyiapkan guideline yang akan ditawar oleh badan usaha nanti. Nah, terkait dengan misalkan tadi drainase seperti itu, kami pun juga harus berkoordinasi dengan BPWS Citarum. Itu yang diharapkan Pak. Terima kasih banget Pak. Betul Pak. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan Pak Permana bahwa kami akan melaksanakan sesuai dengan aturan BPWS. mengenai ini Pak pembuangan sampah kira-kira lokasinya di sebelah mana? Nah, kalau ini Udah ada itu digambar itu. ini dalam hal ini kan kami baru tahap AMDAL. Ya, tahap. Nah, untuk perencanaan nanti ke depan insya Allah nanti akan segera ditentukan lokasinya di mana. Itu apakah dibagi ini sampah basah, sampah kering gitu? Bisa jadi Pak, memang seharusnya kita ada pemilahan sampah sebetulnya. Jadi ada sampah